Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Dian Cahyani dalam Info Jatim edisi Sabtu 19 November 2022. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Hovifah Indar Parawansa melepas kegiatan Jatim Run for Heroes 2022, Pemprov Jatim kembali peroleh penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP tahun 2021, serta Gubernur Hovifah kembali lakukan misi dagang di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info kepahlawanan. Sobat Jatim, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima 2 piagam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Penghargaan pertama yaitu rekor membentangkan bendera merah putih sepanjang 3.219 meter di Jembatan Suramadu dan rekor minum beras kencur secara hybrid dengan peserta terbanyak. Sobat Jatim, berikut liputannya. Pada rangkaian peringatan Hari Pahlawan, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima 2 piagam Museum Rekor Indonesia, yaitu rekor membentangkan bendera merah putih sepanjang 3.219 meter di Jembatan Suramadu dan rekor minum beras kencur secara hybrid dengan peserta terbanyak. Penyerahan rekor MURI ini ditandatangani Ketua Umum MURI, Jaya Suprana, melalui Triyono selaku perwakilan MURI kepada Gubernur Hovifah di kaki Jembatan Suramadu, wilayah Surabaya, Kamis 10 November 2022. Pembentangan bendera merah putih dilakukan oleh aparatur sipil negara, ASN Pemprov Jatim dan siswa-siswi SMAN 19 Surabaya. Sedangkan rekor minum beras kencur secara hybrid peserta terbanyak tercatat sebanyak 20.770 peserta, terdiri dari 18.000 orang bersamaan secara hybrid dan sisanya on the spot yang dilakukan setelah upacara Hari Pahlawan. Setelah menerima 2 piagam rekor MURI ini, Gubernur Hovifah mengatakan bendera merah putih yang dijahit oleh siswa-siswi SMK dari Kabupaten Mojokerto ini dibentangkan di Jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Untuk rekor minum jamu beras kencur dilakukan karena saat ini jamu tradisional beras kencur sedang diusulkan ke UNESCO. Dari Surabaya, Pono Aldik melaporkan. Beralih ke info olahraga. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melepas kegiatan Jatim Run for Heroes 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka HUT Provinsi Jatim, Hari Pahlawan dan HUT Marinir yang diselenggarakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur bersama Marinir. Kegiatan ini mengambil start dan finish di depan Gedung Negara Gerahadi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa melepas kegiatan Jatim Run for Heroes 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka HUT Provinsi Jatim, Hari Pahlawan, dan HUT Marinir yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur bersama Marinir. Dengan start dan finish di depan Gedung Negara Gerahadi, Gubernur Jatim Hovifah memberi apresiasi kepada pasukan Marinir Pasmar 2 Surabaya dan juga Pasmar 3 yang telah menyelenggarakan event Jatim Run for Heroes 2022 dalam rangka peringatan HUT ke-77 Pemprov Jatim dan juga HUT Korps Marinir TNI AL. Gubernur Hovifah berpesan melalui kegiatan semacam ini dapat semakin membangun semangat persatuan dan kesatuan serta persahabatan dan persaudaraan. Terlebih lagi, para peserta Jatim Run for Heroes 2022 ini tidak hanya diikuti oleh pasukan Korps Marinir, tetapi juga masyarakat umum. Allah paring pitulungan kepada kita semua untuk membangun persatuan, persahabatan, persaudaraan. Event apapun akan menjadi bagian dari kekuatan itu. Marilah kita melihat Jatim Run ini juga menjadi bagian dari penguatan persatuan, persaudaraan, dan persahabatan untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu kawan-kawan sekalian, sama-sama kita menyampaikan ucapan selamat sukses untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut Republik Indonesia.
Ada sebanyak 2.000 peserta, masyarakat antusias mengikuti Jatim Run for Heroes 2022 ini. Tidak hanya dari TNI, tetapi juga masyarakat umum, mulai dari anak-anak hingga lansia. Tetap semangat mengikuti lomba lari berhadiah jutaan rupiah ini. Tidak hanya itu, bahkan ada juga peserta dari Papua dan juga luar negeri. Hadir juga acara pelepasan Jatim Run for Heroes 2022, Gubernur TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Denny Hendrata SEMM, CHRMP, Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Suherlan, Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marinir Y. Rudi Sulistianto, serta Sekda Prof Jatim Adi Karyono. Dari Surabaya, Jawa Timur, Panca Audi melaporkan. Beritanya tak perlu benar, yang penting heboh bikin panas telinga. Bisik-bisik ataupun koar-koar, yang penting harus cepat disebar. karena kami adalah hoax. Awas ada hoax. Tahan dulu jarinya, baca lagi dengan seksama. Mari semua hapus hoax bersama. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah faktanya dulu sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Datang dari mana saja, bisa jadi apa saja. Dusta fitnah yang bisa kacaukan segalanya. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah fakta di web terpercaya sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek aja di Klinik Hoax. Beralih ke info teknologi, Sobat Jatim, wilayah siaran Jatim 1 saat ini 90% siap melaksanakan program siaran digital dalam mendukung program Analog Switch Off atau ASO yang diterapkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepastian kesiapan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim Hudiono, mewakili Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa dalam kegiatan seremonial dan bimbingan teknis pendistribusian bantuan set-top box atau STB dari pemerintah di wilayah layanan siaran Jawa Timur 1 dalam rangka ASO, Senin 14 November 2022. Sobat Jatim, mari kita simak informasi selengkapnya. Wilayah siaran Jatim 1 saat ini 90% siap melaksanakan program siaran digital dalam mendukung program Analog Switch Off atau ASO yang telah diterapkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Hudiono, mewakili Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dalam kegiatan seremonial dan bimbingan teknis pendistribusian bantuan set-top box atau STB dari pemerintah di wilayah layanan siaran Jatim 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Surabaya, Senin 14 November 2022. Sesuai Permenkom Info nomor 6 tahun 2019 dan Permenkom Info nomor 11 tahun 2021, wilayah siaran Jatim 1 meliputi kota Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Jombang, Lamongan, Gresik, dan Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura.
Lebih lanjut, Hudiono mengatakan kunci utama percepatan program ASO adalah adanya kolaborasi antar berbagai pihak. Kolaborasi bisa dilakukan antara pemerintah daerah dengan lembaga penyiaran yang melibatkan beragam elemen masyarakat. Diterangkannya, selain kolaborasi dan inovasi, inisiatif juga menjadi hal yang sangat penting dalam kesuksesan program ini. Inisiatif itu bisa berupa kecepatan pemerintah kabupaten dan kota dalam melakukan pendistribusian STB pada masyarakat yang berhak. Terkait penghentian siaran TV analog tersebut, Hudiono menuturkan pemerintah telah berupaya maksimal dengan melibatkan berbagai pihak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Migrasi dari TV analog ke TV digital diyakini akan berjalan sesuai dengan harapan, sebab masyarakat justru akan diuntungkan dengan hadirnya TV digital karena tayangan gambarnya bersih, suaranya jernih, dan teknologinya canggih. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info keuangan, Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta 37 pemerintah kabupaten kota menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2021. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Tauhid kepada Gubernur Hovifah dan Bupati serta Wali Kota Sejatim di Surabaya, Senin 14 November 2022. Berikut liputan selengkapnya. Pemprov Jawa Timur bersama 37 pemerintah kabupaten kota menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2021. Ini merupakan 7 tahun berturut-turut Jawa Timur menyandang predikat tersebut. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim Tauhid kepada Gubernur Hovifah dan Bupati Wali Kota se-Jawa Timur di Surabaya. Atas penghargaan ini, Hovifah menyampaikan rasa syukurnya. Opini WTP yang diterima diharapkan bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jawa Timur. Dari laporan keuangan kita sudah kita terima hasilnya. Alhamdulillah, dari 38 kabupaten kota, satu yang harus kita dorong bersama supaya bisa bersama-sama WTP. Pemprov juga sama-sama kita menjaga dan semuanya saya rasa kita tidak pada posisi upaya mendapatkan WTP saja, tapi juga tadi yang disampaikan oleh Pak Tauhid, Pak Dirjen Kanwil Perbendaharaan Negara bahwa ada kebutuhan kita bagaimana pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah tumbuh inklusif. Artinya ketika ada pertumbuhan maka ada tetesan kesejahteraan dan ada penurunan angka pengangguran. Di tempat yang sama, Hovifah menyerahkan opini WTP kepada 37 kabupaten kota dari total 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Ia juga menyerahkan penghargaan opini WTP kepada 5 pemerintah daerah yang telah mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut, yakni Kota Blitar, Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Surabaya. Tak hanya itu, penghargaan juga diserahkan kepada 28 pemerintah daerah yang dapat mempertahankan opini WTP 5 tahun berturut-turut, serta 4 pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan WTP di bawah 5 tahun berturut-turut. Dari Kota Surabaya, Nindi melaporkan. Beralih ke info ekonomi, Sobat Jatim, kegiatan misi dagang dan investasi antara Pemprov Jawa Timur dengan Pemprov Sulawesi Selatan mencatatkan nilai transaksi sebesar 240 miliar rupiah. Nilai transaksi final itu diperoleh dari 38 transaksi yang dilakukan hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan Pemprov Jatim terus berupaya mendongkrak neraca perdagangan antar provinsi. Misi dagang merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan produk perdagangan. Dan Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu mitra karena perannya yang kuat sebagai hub Indonesia di bagian timur. Mari kita simak liputan selengkapnya.
Kegiatan misi dagang dan investasi antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan nilai yang sangat fantastis. Transaksi tercatat lebih dari 240 miliar rupiah. Nilai transaksi tersebut diperoleh dari 38 transaksi yang dilakukan pada tanggal 17 November 2022 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung misi dagang dan investasi bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Kota Makassar. Lewat kerjasama tersebut, Jatim berupaya mendongkrak neraca perdagangan antar provinsi. Misi dagang merupakan upaya Pemprov Jawa Timur memperkenalkan produk perdagangan. Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu mitra karena perannya yang kuat sebagai penghubung ke wilayah Indonesia bagian timur. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengakui peran penting Jawa Timur di peta perdagangan domestik maupun internasional. Banyak barang kebutuhan masyarakat di Sulawesi Selatan yang distribusinya melalui Surabaya. Ia berharap dengan adanya misi dagang dan investasi antara Sulawesi Selatan dan Jawa Timur bisa meningkatkan kerjasama yang sudah ada selama ini. Dari Makassar, Afrizal dan Rafli melaporkan. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 masih ada. Kami memastikan selalu agar Anda senantiasa tetap menggunakan masker. Bagi Anda yang belum melaksanakan vaksinasi dosis ketiga, kami mohon untuk segera melakukan vaksinasi booster. Demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Dian Cahyani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.